Siapa dia? Kenapa tak ada satupun senjata yang mampu melukainya? Di bawah langit merah senja, ribuan prajurit berdiri gemetar. Panah melesat seperti hujan maut, pedang dan tombak berkilat. Namun, di tengah kepungan itu, satu sosok berdiri tegak tanpa gentar. Tubuhnya bersimbah darah, tapi tidak satupun luka baru muncul di kulitnya. Panah patah sebelum menyentuhnya. Tombak terpental seolah menghantam dinding gaib. Dan dalam ketakutan, para prajurit berbisik, "Dia bukan manusia." Nama itu pun menggema, Gajah Mada. Manusia kebal dari ajian misterius Lembu Sekilan. Namun, jauh sebelum ia menjadi legenda, ia hanyalah seorang bayi yang lahir di tanah Tumapel pada tahun 1290-an. Malam kelahirannya bukan malam biasa. Langit tampak merah samar, dan bulan purnama bersinar terang, namun dikelilingi lingkaran cahaya kemerahan. Orang-orang desa keluar dari rumah, menatap langit dengan cemas. Para tetua berbisik pelan, "Ini bukan pertanda biasa. Akan lahir seseorang yang membawa perubahan besar." Bayi itu kemudian diberi nama Gajah Mada. Nama yang awalnya sederhana, namun kelak akan mengguncang seluruh Nusantara. Seiring waktu, keanehan mulai terlihat. Gajah Mada kecil tumbuh berbeda. Tubuhnya lebih kuat dibanding anak-anak seusianya. Di usia yang masih belia, ia mampu mengangkat kendi air yang biasanya hanya bisa dibawa orang dewasa. Orang-orang mulai memperhatikan, namun mereka masih menganggapnya hanya anak yang kuat. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Saat usianya menginjak 7 tahun, ia jatuh sakit keras. Tubuhnya panas seperti bara api. Keringat mengalir deras. Nafasnya berat. Namun anehnya, kulitnya tidak melepuh, tidak terbakar, seolah tubuhnya menahan panas dari dalam. Dalam keadaan setengah sadar, ia terus mengigau. Satu kata, berulang-ulang. Lembu Sekilan. Tak ada yang mengerti arti kata itu. Hingga seorang dukun tua datang, menatapnya lama, dengan wajah berubah pucat. Dukun itu mendekat, membawa dupa dan air suci. Ia duduk di samping Gajah Mada kecil, lalu berkata dengan suara lirih, "Ini bukan sakit biasa. Ini adalah panggilan." Orang-orang desa saling berpandangan, tak mengerti maksudnya. Dukun tua itu melanjutkan, "Lembu Sekilan adalah ajian kuno. Tidak semua orang bisa memilikinya. Hanya mereka yang terpilih, yang akan dipanggil oleh kekuatan ini." Suasana menjadi sunyi. Sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar bahwa anak ini bukan manusia biasa. Setelah sembuh, kehidupan Gajah Mada berubah. Seorang guru tua datang. Ia melihat sesuatu dalam diri anak itu. Sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Ia mulai mengajarkan, bukan tentang bertarung, tetapi tentang mengendalikan diri. Setiap hari, Gajah Mada duduk bersila di bawah pohon beringin tua, mengatur nafasnya, menenangkan pikirannya, belajar menahan emosi. Karena ia diberi satu pesan, kekuatan terbesar bukan pada tubuhmu, tapi pada hatimu. Tahun demi tahun berlalu, Gajah Mada tumbuh menjadi pemuda yang kuat, tinggi, tegap, dan berwibawa. Namun latihan sesungguhnya belum dimulai. Di usia 20 tahun, ia dibawa ke sebuah tempat yang ditakuti banyak orang. Hutan keramat di lereng Gunung Penanggungan. Tempat di mana para resi dahulu bertapa, dan tempat di mana banyak orang gagal dan kehilangan nyawa. Di sana, ia harus menjalani tirakat. Selama 40 hari, hanya makan nasi putih dan minum air sekali sehari.
Malam hari, ia harus duduk sendiri di tengah kegelapan hutan. Malam pertama berjalan tanpa gangguan. Namun di malam kedua, suara raungan terdengar menggema di antara pepohonan. Seekor harimau muncul dari kegelapan. Matanya menyala merah. Langkahnya perlahan mendekat. Siapapun pasti akan lari. Tapi Gajah Mada tetap diam, duduk bersila tanpa bergerak sedikit pun. Harimau itu mengelilinginya, mencium, lalu pergi. Ujian pertama terlewati, namun ujian berikutnya jauh lebih berat. Malam ketiga, muncul sosok wanita, cantik, harum, suaranya lembut, mengajak Gajah Mada menghentikan tirakat. Ini bukan ujian kekuatan, ini adalah ujian hati. Gajah Mada menutup mata, mengingat ajaran ibunya, dan berdoa dalam diam. Tiba-tiba, sosok itu berubah, menjerit, lalu lenyap. Ujian kedua terlewati. Setelah 40 hari, ia dibawa ke sebuah goa sunyi di balik air terjun. Di sana terdapat prasasti kuno berisi mantra rahasia. Saat ia membacanya, angin tiba-tiba berhembus kencang, udara menjadi dingin, dan tubuhnya mulai bergetar. Panas menjalar dari dalam tubuhnya. Keringat bercampur darah keluar dari pori-porinya. Namun ia tidak merasakan sakit. Justru, ia merasakan kekuatan besar menyatu dalam dirinya. Malam itu, Ajian Lembu Sekilan bangkit. Gurunya menatapnya, lalu berkata, "Ingat, kekuatan ini bukan untuk kesombongan, karena senjata tak akan pernah melukaimu. Tetapi hatimu sendiri bisa menghancurkanmu." Gajah Mada terdiam, menatap tangannya, yang kini tak bisa ditembus senjata. Ia belum tahu bahwa kekuatan ini akan membawanya ke perang terbesar dalam sejarah Nusantara. Ia kini telah menjadi manusia kebal. Senjata tak mampu melukainya. Tapi satu hal mulai muncul. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari pedang, kekuasaan, dan takdir. Dari seorang pemuda desa, ia akan naik menjadi sosok paling ditakuti. Dan namanya, Gajah Mada, akan mengguncang seluruh Nusantara. Kabar tentang kesaktiannya mulai menyebar, tapi tidak semua orang percaya. Di alun-alun, seorang prajurit muda menantangnya. Keris pusaka dihunus, semua orang menahan napas. Tebasan pertama dilepaskan. Celang! Keris itu terpental. Mata orang-orang membesar, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Serangan kedua, tombak panjang diarahkan ke dadanya. Terpental. Lagi. Sejak saat itu, tak ada lagi yang meragukan. Legenda itu telah lahir. Namun, kekuatan sejati tidak diuji di alun-alun. Tahun 1319, Majapahit dilanda kekacauan besar. Pemberontakan meledak di dalam istana. Api berkobar, teriakan memenuhi udara. Raja hampir terbunuh. Dalam kekacauan itu, satu sosok maju ke depan. Gajah Mada. Ia berdiri di antara raja dan kematian. Panah melesat ke arahnya, namun patah sebelum menyentuh kulitnya. Tombak dihujamkan, tapi terpental seperti menghantam batu. Dengan tubuhnya sendiri, ia menjadi benteng hidup. Ia membawa raja keluar dari istana, menembus lautan musuh, tanpa satu luka pun. Malam itu, bukan hanya raja yang terselamatkan, tapi juga masa depan Majapahit. Setelah peristiwa itu, namanya melambung tinggi. Ia diangkat menjadi komandan pasukan elit, pengawal raja yang paling setia. Tapi di balik kehormatan itu, sesuatu mulai tumbuh. Bisikan, iri, dan kebencian. Para bangsawan mulai berbisik. Siapa dia? Hanya anak prajurit biasa, tapi kini berada di atas kita. Gajah Mada tahu, musuh tidak selalu datang dari medan perang. Waktu berlalu, hingga akhirnya ia berdiri di hadapan seluruh pejabat kerajaan. Hari itu, ia mengucapkan sumpah yang akan mengubah sejarah.
Dengan suara tegas, ia berkata, ia tidak akan menikmati kenikmatan dunia sebelum seluruh Nusantara bersatu. Ruangan menjadi hening. Lalu, terdengar tawa. Banyak yang menganggapnya gila, terlalu berani, terlalu ambisius. Tapi Gajah Mada tidak goyah. Karena baginya, ini bukan sekedar sumpah. Ini adalah janji hidupnya. Dan sumpah itu mulai ia wujudkan. Satu demi satu wilayah ditaklukkan. Bali, Tuban, hingga wilayah jauh di seberang lautan. Di setiap medan perang, Gajah Mada selalu berada di garis depan. Tubuhnya menjadi perisai bagi pasukannya. Musuh mulai bergemetar, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mereka menyebutnya manusia baja dari Majapahit. Tapi, setiap kemenangan selalu meninggalkan luka. Di balik sorak kemenangan, Gajah Mada melihat sesuatu yang berbeda. Tubuh-tubuh prajurit bergelimpangan di tanah. Mereka tidak kebal. Mereka mati demi sumpahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan beban yang berat. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Lalu, datanglah peristiwa itu. Peristiwa yang mengubah segalanya. Sebuah rencana penyatuan berubah menjadi tragedi. Kesalahpahaman berubah menjadi pertumpahan darah. Banyak nyawa melayang, dan nama Gajah Mada yang dulu diagungkan kini dipenuhi kontroversi. Ia menang, tapi sekaligus kehilangan segalanya. Sejak saat itu, ia mulai menjauh dari kekuasaan, dari perang, dari dunia yang dulu ia kuasai. Ia lebih sering menyendiri, merenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Ajian lembu sekilan masih ada dalam tubuhnya, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kekuatan itu perlahan melemah, karena hatinya dipenuhi penyesalan. Tahun-tahun berlalu, hingga satu pagi ia ditemukan, terbaring tenang, tanpa luka, tanpa perlawanan. Ia pergi, seperti ia datang, dalam diam. Ajian lembu sekilan menghilang bersamanya. Tidak diwariskan, tidak tersisa. Karena ajian itu bukan sekedar kekuatan, tapi janji. Namun, warisan sejatinya bukanlah kekebalan tubuh, melainkan persatuan Nusantara. Dan hingga hari ini, nama Gajah Mada tetap hidup, bukan sebagai manusia kebal, tapi sebagai simbol, pengorbanan, dan kesetiaan. Jika kamu percaya bahwa sejarah menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah Nusantara yang akan kita gali bersama.